kekudusan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih. Menikmati kasih, menikmati kasih, anugerah-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Yes, terima kasih Bapak di surga. Mari saudara, kita sudah memuji, sudah menyembah ya. Salam untuk semua yang hadir ya, untuk Pak Refki, salam ya, untuk Ibu siapa? Ibu Retno, salam Bu Retno, yang Mbak Rika, buat Ibu Christine ya, salam yang hadir ya. Saat ini saat ini kita siapkan hati untuk menerima firman tentang kekuatan dalam Dia. Mari saudara, sebelumnya kita berdoa sama-sama ya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan. Yang terbatas ini, Engkau yang tidak terbatas, mampukan hamba untuk berkata-kata sesuai kehendak-Mu yang jadi. Urapi bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Karena Engkaulah yang penuh hikmat, pewahyuan, Engkau yang ambil alih ya Bapa. Kami tidak mampu, tapi Engkau yang memampukan, yang memberikan kekuatan bagi kami semua. Karena kami tahu pada akhir zaman kami butuh kekuatan daripada Engkau. Mampukan kami ya Roh Kudus, lewat firman-Mu ini Tuhan Yesus, kami percaya. Bapa, siapkan mata hati pikiran kami untuk setiap menyambut firman-Mu. Oriki mamata karabashika, nada karabiha, nada bahata mimata parinasana. Ya bahata pergi mamata mihata karabasai, jadi kina hata mimata karabasai. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Ikat terus kami dengan tali kasih-Mu ya Bapak, sehingga kami semakin haus, semakin lapar akan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Sehingga Engkau singkapkan lebih dan lebih lagi. Hanya satu Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Hanya satu Yesus, mari saudara yang percaya kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, mari saat ini kita akan sampaikan firman ya. Di sini kenapa saya harus menyampaikan kekuatan dalam Dia? Karena kita akan menutup tahun, memasuki tahun 2022 ya. Kita lihat sebentar di sini di 1 Tawarikh 16 ayat 11 ya. Kita lihat di sini dikatakan apa? 1 Tawarikh 16 ayat 11 dikatakan apa? Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Di sini Tuhan katakan, carilah Tuhan. Kenapa Tuhan katakan harus carilah Tuhan? Karena banyak orang ini tidak mencari Tuhan, ya. Dan dalam kelemahannya, dia malah larinya kemana-mana. Sedangkan Tuhan minta carilah Tuhan dan kekuatannya. Karena kalau engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, mendapatkan kekuatannya. Kalau engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, tapi kalau sekedar dan sekedar hanya main-main, cari hanya nengok doang, kita nggak dapat kekuatan, ya. Dan carilah wajahnya selalu. Kalau kita terus mencari wajahnya selalu, pasti kita menemukan damai sejahtera. Amin, ya. Kita akan menemukan damai sejahtera. Kenapa? Karena di dalam menemukan dengan Allah ini ada kehidupan. Ya, coba kita lihat sebentar di Amos 5 ayat 4, ya. Amos 5 ayat 4 dikatakan apa di sini? Ya. Ya, jelas Tuhan katakan di Amos 5 ayat 4. Sebentar, saya cari dulu. Disinilah Tuhan yang mau memberikan kepada kita kekuatannya, ya. Ya. Amos 5 ayat 4 dikatakan apa? Ya. Amos 5 ayat 4 dikatakan apa? Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel,
Carilah aku, maka kamu akan hidup di sini. Cari Tuhan. Dimanapun engkau ada kesulitan, dimanapun ada masalah, ya cari Dia. Kenapa? Karena Tuhan katakan, maka kamu akan hidup. Kalau engkau mengejar Tuhan, ada kehidupan, ada kemenangan, ya. Sehingga ada kekuatan yang baru. Mungkin kita udah suntuk, kita udah bete, ya. Mungkin dengan masalah macam-macam bertumpuk, dengan capek, lelah. Saya pun tadi baru pulang pelayanan, saudara. Capek, terus terang, ya. Tapi itulah mendadak tiba-tiba tadi hari ini minta pelayanan. Gitu. Besok pun ada pelayanan, ya. Saya lakukan semua untuk menyenangkan Tuhan selagi kita ada waktu dan kesempatan ini. Demikian juga malam ini saya sudah siapkan untuk menyampaikan firman ini. Maka saya apa? Carilah aku maka kamu akan hidup. Jadi mari saudara saat ini, kalau kita mencari Tuhan itu tidak sia-sia. Ada kehidupan, ya, ada kekuatan. Kenapa? Karena tidak ada yang dicari yang lain. Cari dunia, ya, kita tidak akan mendapatkannya. Ya, kemanapun kita mengejar, harta terus dikejar, nggak akan habis-habisnya, saudara, betul nggak? Semua dikejar, tapi tanpa tanya Tuhan, akhirnya salah jalan. Nah, di sini Tuhan mau, carilah Tuhan pada akhir zaman ini, karena engkau akan dimampukan, engkau akan dikuatkan untuk memasuki terobosan tahun 2022. Kita tidak tahu untuk memasuki tahun 2022 ini, apa sih yang akan terjadi. Kalau kita dengar hamba-hamba Tuhan yang besar, ya, mengerikan, gitu ya, mengerikan akan terjadi ini dan itu, tapi kita imani bahwa anak-anak Tuhan itu ada dilindungi sama Tuhan, ya, diberikan kemampuan untuk melihat semua ini, tapi tidak berdampak kepada kita. Kita terus bersandar kepada Tuhan. Amin, saudara, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini di 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan apa? Di 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di sini Tuhan katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa? Roh ketakutan. Ya. Jadi saat ini kenapa Tuhan katakan Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, karena Tuhan tahu bahwa anak-anak Tuhan ini akan banyak yang ketakutan pada akhir zaman. Tapi Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, melainkan apa? Roh yang membangkitkan kekuatan, ya, kasih dan ketertiban. Nah, di sini, ya, kita harus mengerti, ya, Tuhan ini mendorong kita untuk mampu kuat. Makanya Tuhan katakan, carilah aku. Kalau engkau mencarikan aku, udah menemukan wajahku, engkau akan mendapatkan kehidupan. Tapi kalau engkau mencari, ya, yang tidak apa, yang ada di dunia ini, engkau tidak akan mendapatkannya. Yang ada capek, ya, yang ada terbentur, ya, yang ada apa? Rugi segala sesuatunya, ya. Sehingga akhirnya kita tidak mendapatkan, yang ada apa? Kita ngomel, kita bersungut-sungut. Nah, di sini. Maka Tuhan katakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh keperkasaan, ya, menghadapi apapun, ya, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Nah, dibangkitkan roh kita ini yang padam, yang mulai redup, yang mulai putus asa, yang mulai iman kita mulai mulai dingin. Tuhan bangkitkan kembali. Di mana engkau terus menggali firman, di mana engkau terus merenungkan firman, ada kebangkitan roh. Tapi dengan apa? Ada kebangkitan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kalau ada orang roh ketakutan melebihi, itu nggak tertib di hadapan Tuhan. Karena kenapa mesti takutkan? Bukankah saudara katakan bahwa roh Allah itu lebih besar dalam diri kamu? Nah, kalau memang roh kita lebih besar, roh Allah lebih besar dalam diri kita, kenapa nggak tertib ketakutannya melebihi, melampaui? Ya, saya punya teman saudara, sampai 2 tahun nggak keluar-keluar di rumah, terus kebayang nggak? Kayak apa itu orang? Ya, nanti kalau keluar itu seperti apa dia? Apakah dia nggak stres? Apakah dia nggak jenuh di rumah? Kenapa? Saking takutnya ada COVID ini. Jangan, saya percaya saudara tidak seperti itu, ya. Tapi mereka imannya lemah sekali, sehingga Tuhan Yesusnya dikecilkan, bukan dibesarkan. Ini yang parah sekali, saudara. Jadi memang lucu sekali ya kalau ketemu teman, ya, kalau dengar cerita, ya, begini bagaimana dalam keadaan COVID ini. Jadi memang kita nggak bisa menghakimi juga. Ada yang berani sama sekali nggak pakai masker, ada yang biasa aja,
itu memang wajar. Tapi kalau melebihi itu Tuhan katakan tidak tertib. Maka di sini kan ya harus ada ketertiban di dalam segala hal Tuhan ini. Maka di sini apa? Ya melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, ya diberikan kekuatan dan kasih dan ketertiban di sini. Kasih apa? Kasih daripada Allah. Kalau kasih daripada Allah ini segala sesuatunya tertib, saudara. Apapun itu berita, apapun itu juga yang menakutkan, ya kita tidak takut terintimidasi, tapi kita percaya, ya Tuhan akan terus menguatkan kita sehingga apapun yang diizinkan untuk kedepannya, saya percaya kita akan jadi pemenang. Amin, saudara. Ini yang Tuhan berikan, ya. Kemudian dikatakan lagi apa? Coba lihat di Amsal 24 ayat 10 dikatakan apa? Amsal 24 ayat 10. Ya. Ya. Amsal 24 ayat 10 ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Nah, di sini saudara. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Kenapa dikatakan? Waktu engkau tawar hati, Tuhan katakan pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Makanya saudara jangan pernah tawar hati. Mari saat ini saudara. Daripada engkau tawar hati, ya bersukacitalah bersama Tuhan. Banyaklah memuji Tuhan. Banyaklah menyembah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Katakan itu saudara. Ya, sehingga si iblis itu lari dari kita. Begitu dia mengintimidasi kita. Kenapa? Jangan membuat kita tawar hati bersama Tuhan. Amin. Karena dari kelemahan iman kita ini dibuat kita tawar hati. Ada Tuhan, nggak ada Tuhan, sama aja. Hati-hati, saudara. Ya, Tuhan tuh ada. Ya, tergantung saudara saat ini respon enggak, percaya enggak sama janjinya ini. Bahwa Tuhan akan memberikan power-nya kepada anak-anak Tuhan. Ya, maka di sini katakan apa? Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatan. Ya, di mana kesesakan itu mungkin dihadapkan dengan masalah hidup, ya mungkin dihadapi dengan keadaan situasi yang tidak pernah kita bayangkan, tiba-tiba bikin kejutan, ya mari saudara hadapi dengan Tuhan dengan penuh sukacita, ya syukuri. Coba lihat sebentar, ya di 2 Korintus 8 ayat 2 dikatakan apa di sini, ya 2 Korintus 8 ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Lihat di sini, ya. Selagi dicobai sama iblis, ya, dengan berat dalam berbagai apa? Penderitaan. Ya, di sini sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Di sini Tuhan mau di dalam pencobaan hidup ini, ya, mengalami, ya. Mari bersukacita karena Tuhan. Karena orang yang bersukacita ini, iblis itu takut, saudara. Ya, jadi jangan melemahkan iman saudara. Jangan membuat kita bete, jangan membuat kita diam diri. Mari bersukacita. Ya, mungkin kita di rumah lagi sendiri, memuji Tuhan, menari-nari setel lagu. Ya di YouTube tuh ada pujian penyembahan. Ya, ayo menari-nari bersama Tuhan. Ya, kenapa? Inilah supaya roh kita bangkit semangat bahwa Tuhan tuh ada bersama kita. Jangan sampai kita menjadi tawar hati, karena kalau sudah mulai tawar hati ini berat nanti untuk melangkah kepada Tuhan. Karena iblis ingin mencuri, ya, pada akhir zaman ini. Jadi hati-hati saudara. Nah, ini yang Tuhan katakan, mari bersukacita apapun yang dihadapi, ya. Ada tidak ada bersukacita, tetap jaga damai sejahtera, ya. Tetap jaga perkataan kita, tetap jaga pikiran kita, tetap kita terus membawa kegembiraan di dalam keluarga ini. Jangan sampai satu dengan lain ini salah sedikit langsung amarah itu keluar. Kenapa? Hati-hati sekali saudara. Ya, coba lihat lagi di sini. Di Lukas 21 ayat 36 dikatakan apa? Ini yang Tuhan mau, ya. Lukas 21 ya ayat 6 dikatakan apa? Iya. Dikatakan apa? Ya di sini Lukas 21:36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Di sini, ya. Di sini Tuhan katakan berjaga-jagalah senantiasa sambil apa? Berdoa. Pentingnya kita berdoa. Kalau kita tidak berdoa, saudara,
saudara sedang lengah. Saudara sedang apa? Sedang mengizinkan iblis untuk dijamah. Tapi kalau saudara terus berdoa dengan Tuhan, saya percaya saudara ada tudung, ada protek daripada Tuhan. Iblis tidak sempat nyembah kita. Amin. Ada kemampuan, ada kemenangan. Maka di sini berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Jadi berjaga-jaga itu sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk apa? Luput dari semua yang akan terjadi. Apa sih yang akan terjadi, Bu Elia? Ya, saya pun juga tidak tahu, saudara, apa yang akan terjadi untuk memasuki tahun 2022. Tapi mari saat ini kita imani, ya, percaya anak-anak Tuhan diluputkan, ya. Saya percaya tidak akan terjadi sesuatu. Mungkin nanti ada demo, mungkin ada sesuatu yang mengerikan, atau kalau misalkan ada puting beliung, saya percaya kami diluputkan semuanya. Imani saudara, ya. Jangan takut, jangan gentar, ya. Tapi tetap kita harus melekat sama Tuhan. Maka di sini katakan di Markus 14 ayat 32 dikatakan apa? Coba lihat di sini. Ya, Markus 14 ayat 32 sampai 36 dikatakan apa? Ya, 32 sampai 36. Ya, di sini. Apa yang terjadi ya? Di sini katakan apa? Ya. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itulah lalu daripadanya. Ayat 36, katanya, ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saudara tahu cerita ini bicara tentang siapa? Waktu Yesus mau disalib, saudara. Ingat? Ya, dia terus berdoa dan berjaga-jaga. Dia berdoa, ya. Waktu itu dia dikatakan apa? Dia sangat sedih hatinya, ya. Kenapa? Dia rasanya ingin mati, ya. Kondisi ini dia takut menghadapinya, untuk menghadapi ini, ya. Tapi lihat bagaimana dalam ketakutannya ini, tetap dia berdoa kepada Bapa di surga, tapi bukan keegoisannya Yesus sendiri, tapi dia menyerahkannya. Bukan kehendakku ya Bapa, tapi kehendak-Mulah yang terjadi dalam kehidupanku. Bayangin dasarnya. Tuhan Yesus dasar. Kehendak-Mulah yang jadi. Bayangkan, kita belum seberapa, kadang-kadang kita udah ngomel kemana-mana. Baru dicentrik sedikit aja. Baru aja diizinkan nggak ada uang, aduh ngomelnya udah kemana-mana. Besok mau makan apa? Gini dan gini, udah besok masih bisa makan, beras masih ada, ya masih bisa makan. Tapi masih dibilangnya nggak ada apa-apa. Nah itu dia. Dasarnya manusia itu tidak bisa mensyukuri, saudara. Tapi Yesus dasar sekali. Di dalam ketakutannya itu dia. Tapi dia bukan mementingkan dirinya sendiri, tapi dia tahu maksud Bapa kepada dia. Tuhan, bukan kehendakku yang terjadi, biarlah kehendak-Mu lah aku menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan. Bisakah saudara seperti itu kepada Tuhan? Menyerahkan segala sesuatu di dalam kejepitan, di dalam pencobaan, di dalam diizinkan masalah dan kesesakan ini. Bisakah kita terus menyerahkan kepada Tuhan? Tuhan ini Tuhan hidupku, bukan aku lagi Tuhan, tapi Engkau memampukan saya untuk berjalan dalam kekuatan-Mu Tuhan. Saya percaya, di mana Engkau terus menyerahkan kepada Tuhan, tangan Tuhan akan memegang tangan kita. Amin. Akan berjalan bersama-sama. Maka engkau dimampukan. Engkau akan penuh sukacita. Engkau penuh damai sejahtera. Karena Yesus ada bersama kita. Amin. Bukan ada kuntilanak. Yang ada harusnya Yesus. Kalau kuntilanak, yang ada mencuri dan membunuh dan membinasakan kita. Hati-hati saudara. Ya, iblis itu nggak diundang pun datang sendiri. Ya, jadi kita harus waspadai. Tuhan Yesus pun dia berjaga-jaga dan berdoa, saudara. Lihat dahsyat luar biasa, ya. Nah di sini luar biasa Tuhan Yesus ini. Makanya saudara, ya, mari saat ini apapun yang diizinkan, Tuhan katakan ya, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semuanya apa yang akan terjadi ini. Engkau harus tetap berjaga-jaga dan berdoa. Tapi kan Bu Elia, saya sudah berdoa Tuhan. Tapi mana jawabannya? Jangan nunggu jawabanmu sendiri. Biar tunggu waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan dan waktu kita itu berbeda caranya. Amin, saudara. Ya, ada waktu Tuhan yang tepat endingnya. Ya, ini. Kalau udah waktunya Tuhan itu semuanya indah.
ya tidak terbayangkan indahnya. Saya mengalami semasa COVID ini, saya mengalami. Saya dibebaskan dari kelelahannya, saya dibebaskan dari kesibukannya, tapi saya enjoy bersama Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Bayangin, sekarang udah mulai nih ya, turun, mulai ada kesibukan lagi pelayanan saya. Saya puji Tuhan, saya diberikan kekuatan sama Tuhan. Saya dimampukan sama Tuhan. Bukan karena kekuatan saya, tapi saya mau mensaringkan kepada saudara. Saya membagikan kepada saudara, supaya saudara ini tidak lemah. Ingat, masih ada Tuhan. Amin. Masih ada Tuhan. Pegang Tuhan, karena dialah kekuatan kita. Siapa lagi kalau bukan Tuhan? Amin, saudara. Tidak ada. Tapi kan masih banyak orang yang membujuk. Pakai kekuatan ini dan itu. Hati-hati, saudara. Itu dunia. Itu sihir. Itu mantra. Hati-hati, Tuhan cemburu. Tuhan bisa marah sama saudara. Saudara bisa diizinkan sama Tuhan masalah lebih banyak lagi. Kalau saudara menyimpang ke kanan dan ke kiri, saudara harus fokus kepada Tuhan saja. Amin. Karena itulah sumber kekuatan kita. Amin. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi saat ini di Mazmur 138. Mazmur ya. Oke, kita lihat. Mazmur 138. Ya, dikatakan apa di sini? Ayat 3 dikatakan apa? Ya. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Lihat di sini katakan apa? Pada hari aku berseru, ya, engkau pun menjawab aku. Dasarnya. Saudara, kalau berseru sama Tuhan, harus dengan segenap hati. Tuhan, tolong Tuhan. Ya, minta dengan segenap hati. Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala. Bagi Tuhan tidak yang mustahil. Tuhan, aku percaya, aku diluputkan Tuhan dari setiap intimidasi roh jahat. Minta kepada Tuhan. Maka saya katakan apa? Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Lihat. Kenapa ditambahkan kekuatan dalam jiwaku? Karena di Mazmur 91 ayat 15 dikatakan apa? Coba lihat saudara, ya. Di ayat 15 dikatakan apa? Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dahsyat saudara. Mari saudara, berseru sama Tuhan. Amin. Kita anak kerajaan surga sama-sama berseru, Tuhan, tolong tahun 2022 aman, damai, terkendali, Tuhan. Anak kerajaan surga diluputkan. Amin. Ini Tuhan, ya, dahsyat Tuhan kita. Maka di sini ya, wah Bu Ira, ini semangat ya, luar biasa. Maka di sini mari kita sama-sama baca sekali lagi ya, ayat 15. 2, 3. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dahsyat. Amin. Tuhan, kenapa Tuhan katakan akan memuliakannya? Tuhan suka yang mencari wajahnya. Tuhan suka menyebut nama Yesus. Karena Tuhan ingin bergaul dengan saudara. Tuhan ingin bergaul dengan saudara dan saya. Amin. Makanya libatkan terus Tuhan di dalam masa-masa ini. Saat ini, baru kemarin ya, tahun 2021. Sekarang sudah mau tutup tahun. Betul, saudara? Nggak berasa kan? Cepat sekali perputaran ini. Waktu dan waktu. Tadi pun saya juga, aduh, mau cepat-cepat pelayanan. Tapi ya itulah, dengan waktu berjalan juga. Cepat juga ya, kata saya. Kayak dikejar-kejar malah sekarang, saudara. Saya merasa kayaknya nggak ada waktu ya buat saya. Kayaknya untuk bersebentar tuh udah jam segini. Kenapa? Saudara ya. Kedatangan Tuhan akan semakin singkat dan semakin singkat saat ini, ya. Makanya saat ini perkuat iman kita. Jangan lemah, ya. Hati-hati. Banyak orang nanti orang dunia yang akan melemahkan kita. Jangan sampai nanti saudara terintimidasi. Saudara harus ingat, harus bisa kuat ya di dalam segala hal menghadapinya. Saudara harus berjaga-jaga karena iblis ingin mencuri damai sejahtera saudara. Nah ini ya. Nah kemudian dikatakan lagi, lihat lagi di sini ya. Di 2 Korintus 1. 2 Korintus 1 ayat 9 ya. Ya, Korintus 1 ayat 9.
Ya, di sini katakan apa? 2 Korintus 1 ayat 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuh hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Di sini, saudara. Di sini Tuhan katakan apa? Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi apa? Hukuman mati. Hukuman. Ya, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Ya, maksudnya apa? Ada kejutan dan kejutan yang tidak pernah kita pikirkan, saudara. Betul? Ya, kadang-kadang kalau Tuhan menguji kita itu terkejut, saudara. Ya, soalnya seperti gempa bumi gitu ya. Waduh, ada apa nih yang terjadi sesuatu gitu ya. Sebetulnya apa? Jangan merasa kita mampu, kita kuat iman kita. Hati-hati kalau sudah bilang kuat imanku, mampu kok. Ya, saya percaya aku akan jadi pemenang. Entar dulu. Engkau harus waspada, hati-hati. Jangan bilang kuat-kuat, tapi sebetulnya engkau imannya sedang rapuh. Itu makanya diizinkan seolah seperti ada sesuatu yang terkejut gitu ya, tiba-tiba. Ya ini omong kosongnya gitu. Tiba-tiba kesayangan kita dibawa pulang sama Tuhan, terkejut. Apakah saudara akan ngomong? Kan bisa aja terjadi seperti itu ya, tapi kita tidak di sini ya. Maksudnya apa? Nah, di sini supaya kita jangan menaruh kepercayaan diri kita sendiri. Aku sih kuat, aku sih percaya, aku sudah mengenal Tuhan. Bukan itu yang Tuhan katakan. Tidak ada yang dibanggakan dengan dirimu sendiri ya. Tapi mari minta kemampuan kekuatan. Di mana ada kejutan-kejutan yang terjadi, engkau tidak terkejut. Karena kau terkejut, ya bisa pingsan kalau saudara nggak siap. Amin, saudara. Ya, nah makanya di sini Tuhan minta saat ini. Makanya di sini bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Shock, kaget, nggak mungkin, nggak nyangka. Kok bisa seperti itu ya? Orang itu kok tadi sahabatku yang baik, kok nggak nyangka ya? Dia bisa menjatuhkan aku ya. Nah, bisa aja. Kepercayaan kita yang diadakan, yang dipercayakan, tiba-tiba dia mengkhianati kita. Bisa enggak saudara menerima itu? Bakal kaget ya. Nah di sini. Makanya di sini, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Makanya segala sesuatu, wah udahlah, nggak usah banyak doa-doa, nggak usah ini. Pokoknya saya percaya dengan diriku sendiri. Hati-hati saudara. Itu kesombongan saudara. Ya, percayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Amin. Supaya tanpa Tuhan, Tuhan aku tidak mampu. Bersama Engkau Tuhan aku mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Mungkin saat ini ya lagi sepi katanya semua gedung-gedung lagi sepi kosong ya, properti lagi diizinkan. Jangan diimani seperti orang dunia, tapi iman kita percaya Tuhan aku percaya. Aku anak kerajaan surga, aku akan diberkati Tuhan Yesus. Tuhan aku percaya Tuhan Yesus. Boleh saat ini dunia diizinkan, tapi aku anak kerajaan surga, aku akan diberkati Tuhan. Berlipat kali ganda Tuhan, sehingga properti berjalan dengan baik, Tuhan, baik usaha kami maju Tuhan Yesus. Aku percaya, nah itu perkataan-perkataan setuju dengan apa yang Tuhan mau. Maka engkau ada kekuatan, walaupun engkau masa dalam kesesakan hidup, walaupun engkau diizinkan di dalam keluarga, ada bentrokan, tetap engkau mampu. Bersama Yesus ada jalan keluarnya. Amin. Ya, bersama Yesus ada jawaban yang pasti. Ini yang Tuhan kehendaki. Ya, jadi mari berserah. Mungkin saudara ditipu sama orang. Ya, Tuhan aku percaya. Engkau mengembalikan segala sesuatunya Tuhan. Berkati dia Tuhan. Kau jamah dia Tuhan. Sadarkan dia. Elingkan dia Tuhan. Nah, berserahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan terus langsung kita ini pakai langsung logika kita di luar nalarnya Tuhan. Pakai kekuatan manusia. Pakai langsung istilahnya kalau bodyguard sekarang ya. Pukulin dia, hajar dia. Wah, itu sih udah jadi dunia ya saudara ya. Kita tidak seperti itu. Tapi mari koreksi diri kita. Kenapa Tuhan saya seperti ini diizinkan tertipu sama orang? Mulai belajar saat ini. Apa sih yang kurang dalam kehidupan kita ini bersama Tuhan? Apa yang kurang Tuhan? Mungkin Tuhan sedang berbicara kepada kita. Kitanya mungkin lengah, mungkin kitanya nggak sadar. Nah di sini kadang-kadang Tuhan bicara ini lewat masalah situasi, ya seperti saat ini. Makanya bersyukur sekali saat ini, ya Tuhan memberikan terus kemampuan ini. Karena Tuhan tidak mau satupun yang tertinggal. Di mana Tuhan datang ke bumi ini, saudara sudah kuat, rohnya sudah perkasa. Makanya begitu sangkakala bunyi, saudara akan terangkat sama-sama. Amin, saudara. Ini yang Tuhan kehendaki. Kenapa? Karena Dia begitu besar kasihnya kepada kita.
Ya, nah di sini maka Tuhan katakan apa? Ya, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Nah, lihat, Tuhan yang membangkitkan orang mati. Apa sih membangkitkan orang mati? Yang mati rohani, yang mulai mati imannya kepada Tuhan, yang sudah mulai nggak percaya lagi, yang mulai undur daripada Tuhan. Ya, udahlah, buktinya saya nggak sembuh-sembuh, udahlah. Nah, itu iblis maunya. Tapi lihat, Tuhan masih lihat kesetiaan saudara. Tuhan masih lihat engkau akan masih sabar menunggu. Apakah engkau terus menekuni minta kekuatan itu? Kalau engkau tidak minta kekuatan, udahlah Tuhan, aku udah capek, udah cukup Tuhan. Bisa begitu saudara. Bisa ngomelnya begitu. Cukup Tuhan, saya udah capek Tuhan. Kata Tuhan tuh belum cukup, engkau masih bekerja. Nah ini, ya. Jadi semua segala sesuatu yang Tuhan izinkan ini, Tuhan sedang menilik setiap jemaatnya, sedang menilik anak-anak kerajaan surga. Sungguhkah engkau mengasihi aku? Sungguhkah engkau mengikut aku dengan ketulusanmu? Maka aku akan memberikan kualitas yang perkasa. Akan kau jadikan kau seperti burung raja wali yang perkasa. Mengatasi apapun juga engkau akan lolos di dalam ujian dunia ini. Amin, saudara. Saudara pasti ingin lolos dalam ujian, sama saya juga ingin lolos dalam ujian. Tapi pegang Yesus, cari wajahnya, maka engkau akan menemukan itu semuanya, mendapat sukacita dan membawa kemuliaan. Amin. Ini yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Nah, kemudian lihat dikatakan Yeremia 17 ayat 5 dikatakan apa, lihat ya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Lihat di sini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dahsyat kan? Di sini. Jadi jangan mengandalkan kekuatannya diri kita sendiri. Jangan mengandalkan kepada manusia. Bakal kecewa, saudara. Ya, banyak gembala-gembala ya yang tekun, yang melayani, yang dipercayakan kepada pekerjanya tidak lulus ujiannya. Ya, banyak bolak-belok. Ya gembalanya sih tulus-tulus aja. Makanya pentingnya gembala ini harus punya kepekaan, punya ketajaman roh, ya, supaya apa? Tidak salah sasaran, tidak salah pilih. Kenapa? Ya itulah kalau orang belum takut Tuhan itu banyak melencengnya, banyak segala sesuatunya pakai cara dia. Kenapa? Karena mereka ketakutan. Nah ini, ketakutan itu tuh bukan datang daripada Tuhan, saudara. Itu iblis yang mengintimidasi. Ya, makanya saya pikir, ya Tuhan, memang manusia dasarnya memang lemah. Tapi bagaimana supaya kita kuat? Cari dia terus. Amin. Maka di sini katakan ya, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Lihat di sini ya, yang menjauh daripada Tuhan di sini. Kenapa Tuhan katakan? Karena ini yang Tuhan mau ya. Apa? Yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dikatakan apa? Terkutuk. Tuhan katakan yang menjauh daripada Tuhan. Kalau menjauh daripada Tuhan, siapa yang menarik kita? Dunia. Siapa yang menarik kita? Kuasa-kuasa kegelapan. Siapa yang menarik kita? Ya, yang tidak kelihatan. Ya, saya melayani orang. Ya, rumah ke rumah. Saya tahu rumah itu ada isinya apa tidak. Saya bisa lihat di alam roh. Roh Kudus singkapkan. Oh, di rumah ini ada ini seperti ini seperti ini. Ya, kenapa? Itulah, saudara. Iblis itu mau mengecor rumah tangga itu. Dia mau merusak rumah tangganya. Saya bersiap, saya doa peperangan. Ya, nah di sini saudara. Lihat, makanya di sini di Tuhan katakan, ya, andalkan Tuhan. Maka ada kemampuan kita bisa membawa kemenangan, mengalahkan tipu daya iblis. Makanya saat ini Tuhan katakan, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, libatkan dengan Tuhan. Setiap melayani, libatkan dengan Tuhan. Ya, bukan karena kita mampu, bukan karena kita gagah perkasa, kita tidak ada. Tanpa Tuhan saya juga lemah. Terus terang, ya, saya juga kaget waktu saya menyampaikan kekuatan dalam Tuhan. Kemarin saya baru dapat serangan, baru pulang pelayanan kemarin itu ngusirin roh jahat. Saya langsung pulang langsung pusing, kepala saya berat loh. Kata saya, gimana Tuhan? Saya besok mau ngadakan Zoom. Tadi pagi-pagi saya diminta pelayanan. Saya kepaksa saya ke Jakarta Utara, saya pergi ya pelayanan. Saya bilang, Tuhan, mampukan saya kuat Tuhan, kepala saya tidak puji Tuhan, saudara. Apa yang saya ucapkan? Tuhan, saya kuat, saya sehat, saya tidak pusing. Puji Tuhan, di perjalanan saya tiba-tiba sembuh sendiri. Hanya saya melayani orang.
orang itu ada kelepasan. Ternyata orang itu terikat sama roh jahat. Ya, saudara. Makanya saudara, lagi lemah. Jangan cengeng. Jangan manja. Maju terus. Katakan, aku sehat, aku kuat, aku mampu bersama engkau. Saya pun itu. Saya aneh. Saya juga nggak ngerti Tuhan tuh ya. Setiap saya lagi sakit, pasti Tuhan langsung dorong saya pelayanan. Aneh saya juga. Tapi saya juga aneh juga. Dan lagi saya mau menghadapinya. Jadi orang itu nggak tahu bahwa saya pun yang hamba Tuhan yang melayani pun saya lagi sakit, dia tidak tahu. Karena saya tidak cerita. Tapi waktu saya mendoakan mereka, mereka pulih, saya pun juga pulih. Itu dahsyatnya Tuhan. Amin. Dahsyat enggak? Itu Tuhan itu dahsyat. Tuhan sedang menguji saya, coba kamu diizinkan, engkau lagi lemah gini. Kamu maju enggak? Oke Tuhan, kalau memang itu untuk menyenangkan engkau, aku mau maju untuk menyenangkan engkau Tuhan. Sehingga lihat, sakit itu hilang sendiri saudara. Makanya jangan pernah manja saudara, amin. Ya, Ya. ayo lumpuhkan segala penyakitmu apa dalam tubuhmu. Tidak, aku sehat, aku kuat, aku mampu bersama engkau. Segala kutuk penyakit Sehat, sudah sehat. dikalahkan di kayu salib. Amin saudara. Nah ini yang Amin. Tuhan mau. Maka engkau akan mendapatkan sukacita, membawakan damai sejahtera, sorak-sorai, memuji, menyembah Tuhan. Sebenarnya ini saat ini sudah mulai ada perayaan Natal, ya sudah masuk perayaan Natal. Mari saudara, doakan seluruh gereja hamba-hamba Tuhan sedang merayakan Natal, ya supaya tidak ada penyusup, tidak ada pengacau balau, supaya aman semuanya, ya supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan lagi, supaya kemuliaan Tuhan turun kepada gereja-gerejanya semua. Amin. Nah, nanti juga saya ada juga di rumah saya syukuran nanti untuk Natalan, tapi saya tidak akan banyak undangnya, mungkin saya batasi. Kenapa? Karena saya juga tidak mau juga ya kalau kebanyakan juga kan ini lagi masa seperti ini harus jaga jarak, kita ngikuti juga prokes juga ya. Jadi saya ngikutin. Nah, ini. Jadi saya nanti saya kabarin karena saya belum dapat tema dari Tuhan. Biasanya saya sudah dapat tema untuk tahun depan apa Tuhan temanya. Nah, karena saya saking sibuknya, lupa saya doa nanya Tuhan, baru inget dek, iya Tuhan ini udah Desember, kenapa aku nggak tanya sama Tuhan? Jadi saya belum tahu temanya apa, saya akan tanya Tuhan dulu, Tuhan tahun depan temanya apa. Kalau Tuhan kasih, nanti saya baru adakan hari ini ada syukuran untuk Natal. Amin saudara ya. Nah ini. Nah kemudian kita lihat lagi saat ini ya. Di Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin. Ya, di sini dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Daya. Makanya kalau mata kita fokus kepada Tuhan, apapun lemah kita diberikan kemampuan. Contohnya aja saya pelayanan. Apakah orang yang layani tahu saya sakit? Tidak tahu karena saya nggak cengeng. Saya nggak bilang, oh saya lagi sakit. Enggak, saya nggak seperti itu. Saya hadapi semuanya. Oke Tuhan, aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Akhirnya power kekuatan itu mampu. Maka di sini dikatakan di mana tadi? Ya, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Daya. Nah, Tuhan siapa yang memberikan itu? Tuhan menambahkan semangat kepada kita yang tidak berdaya bagi orang yang mencari Dia, bagi yang bisa menyenangkan Tuhan, bagi yang terus duduk di bawah kaki Tuhan. Maka kita akan diluputkan dari situasi badai apapun juga. Saya percaya dijauhkan setiap pencobaan. Ya, kenapa? Karena kita tidak membuka celah. Kita tidak membuka apapun tidak diizinkan iblis untuk masuk di dalam pikiran kita, di dalam mata kita, di dalam telinga kita. Tidak diizinkan masuk ke dalam hati kita. Tapi jagalah kekudusan kita supaya kita lebih peka lagi dengan Tuhan. Amin, saudara. Maka engkau dimampukan kekuatan itu. Ada powerful yang Tuhan sediakan. Maka di sini katakan di Matius 11 ayat 28 apa yang dikatakan? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Ya. Terus aku akan memberikan kelegaan kepadaku. Lihat di sini Tuhan katakan, ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lihatin, Tuhan tuh baik banget.
Tuhan tahu nggak saudara sedang sesak, sedang bete. Mari nak, kepadaku nak, aku akan memberikan kekuatan, aku akan memberikan kelegaan. Seringkali kitanya tidak mau, udahlah Tuhan udah cukup, udah cukup. Nah, hati-hati saudara. Itulah engkau yang mengukur dirimu sendiri, ya. Mari datang. Firman-Nya sudah menjawab. Marilah kepadaku, kata Tuhan. Semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Masa enggak mau diberi kelegaan sama Tuhan? Apa mau diberi sama iblis? Semua ya dicuri, lah kita bisa dimakan sama dia. Disesatkan. Malah kita nanti malah menyimpang. Malah ke paranormal, ke orang pinter. Ini dan itu akhirnya saudara. Jadi apa? Jadi makanan untuk iblis. Akhirnya saudara tidak diselamatkan. Tapi kalau datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan. Di sini katakan, ya, lihatin. Ya, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Asalkan saudara mau datang kepada dia. Hampiri, karena dia adalah kekuatan kita. Dia adalah benteng hidup kita. Dia benteng kekuatan dalam rumah tangga kita. Benteng kekuatan bagi anak-anak. Benteng berkat bagi pekerjaan kita. Benteng berkat kekuatan kita di dalam perjalanan kita. Semua katakan ada kekuatan, ada perlindungan Tuhan. Tidak ada spirit roh yang menguasai kita. Tidak ada pembunuh di udara, di bumi, dan di darat sudah dikalahkan di kayu salib Tuhan. Katakan itu semuanya. Maka itu akan terjadi terobosan-terobosan itu Tuhan. Amin. Maka ada kekuatan engkau itu akan mampu berdiri. Nanti orang akan melihat engkau kok beda sekali ya. Engkau rohnya perkasa. Siapa yang membuat engkau perkasa? Karena kita melihat wajah Yesus. Kita selalu bersama dia. Karena hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus bersama kita. Amin, saudara. Ini yang Tuhan kehendaki ya. Maka di sini katakan lagi, coba lihat misalnya dikatakan lagi apa? Ya, di ayat 8 di Ulangan. Maaf, Ulangan 31 ya. 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 Oke. Ulangan ya. Ulangan 31 ayat 6 dikatakan apa? Ya, di sini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, ya, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Di sini Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut. Di sini engkau harus kuat, harus teguh. Amin. Ya, kuatkanlah ya di sini dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kurang apa lagi saudara? Ini firman, bukan saya yang berkata-kata. Apakah engkau masih kurang percaya sama firman bahwa Tuhan menyertai saudara? Tuhan itu menyertai saudara dan saya. Ya, jangan bilang Tuhan aku sendiri di sini bete. Tidak sendiri. Kata Tuhan, aku ada bersamamu. Nah, di sini. Jadi jangan ngomel, jangan lupakan waktu. Amin. Banyaklah memuji Tuhan, melakukan namanya. Maka di sini katakan lagi apa? Ya, di sini Tuhan katakan apa? Ya, jangan apa? Terintimidasi segala sesuatunya. Ya, karena mereka sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, yang tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bagaimana yang tidak meninggalkan engkau? Jika engkau ada tinggal di dalamnya dia, di dalamnya Tuhan, maka penyertaan Tuhan senantiasa engkau mau kemana melangkah, Tuhan selalu mengikutinya. Makanya tenang saja, jangan takut. Ada huru hara sini sana, kita bebas. Yang penting apa yang Tuhan katakan, kata Tuhan, nak ke kanan. Tuhan aku mau ke kiri, ke kanan. Ikuti saja jalan ke kanan saudara. Siapa tahu di kiri sedang ada sesuatu yang mengerikan. Kalau saudara bandel, hanya terbentur di situ. Belajar taat sama Tuhan. Ya, kau harus tinggal di dalam Tuhan. Maka kalau engkau tinggal terus di dalam Tuhan, apa yang terjadi? Di Yohanes 15 ayat 7. Coba lihat dikatakan apa? Yohanes 15 ayat 7. Ya, di sini katakan apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dasar saudara. Di sini Tuhan katakan, ya, luar biasa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jadi saudara, firman harus melekat di dalam hati kita. Amin. Supaya tidak ada roh intimidasi. Kalau firman terus melekat dalam hati kita,
Ya, kita tidak takut lagi, saudara. Karena firman ini adalah roh Allah. Menyatu dengan diri kita sendiri. Makananku adalah makanan firman rohani yang hidup. Maka di sini katakan apa? Ya, jikalau. Kalau Tuhan bilang jikalau berarti tidak semua orang yang bakal tinggal di dalam Tuhan. Tapi ada sebagian orang yang tinggal di dalam Tuhan. Tapi mari saudara saat ini, saudara tinggal di dalam Tuhan, maka engkau mendapatkan kekuatan yang baru untuk memasuki terobosan tahun 2022. Saya percaya engkau akan menghadapinya sehingga mendapat kemenangan demi kemenangan. Bukan bete, bukan menjadi undur, bukan menjadi takut, tapi engkau lihat akan dibuat bersinar, bahkan lihat dibedakan dengan yang lain. Kenapa? Karena Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya, ya. Maka di sini katakan, ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, ya, dan kamu akan menerimanya. Dasarnya, saudara mau minta apapun, Tuhan akan kabulkan. Kenapa? Karena engkau di dalam aku, kata Tuhan. Karena engkau anakku yang berkenan, apapun yang kau kehendaki, aku akan berikan. Dasar saudara, ya, saya udah mengalami kasih anugerah. Banyak orang yang menjegal saya, ya, di satu komunitas gereja, menjegal saya tahu yang menjegal saya siapa sampai Tuhan bicara sama saya. Jadi satu komunitas gereja itu yang menjegal saya itu ada 8 orang. Oh Tuhan, kata saya, kok nggak murni mereka ya Tuhan, saya bilang gitu. Itulah manusia. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, siapa sih lawannya? Tidak ada. Malah kita diangkat sama Tuhan jadi kepala, bukan ekor. Amin, saudara. Nah, inilah kalau kita tinggal di dalam Tuhan, ya. Jangan kecewa dengan orang yang mengecewakan kita. Justru kita kesian sama mereka. Hidupnya dia belum sempurna di mata Tuhan. Tapi mari saat ini kita minta itu, kekudusan ilahi, minta kesempurnaan itu untuk layak masuk dalam kekuatannya Allah. Karena dalam kekuatannya Allah ini, ya, apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita minta, Tuhan sudah menyediakan fasilitas yang terbaik. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau untuk memasuki saudara, jangan terintimidasi ya dengan berita-berita, dengan pengkhotbah hamba Tuhan bicara seperti itu. Ya, katakan Tuhan, aku percaya. Kalau tidak seizin Tuhan, gagalkan Tuhan. Kalau memang itu seizin Tuhan, aku percaya anak-anak Tuhan sudah disiapkan. Sehingga tidak ada yang murtad, tidak ada yang kecewa, tidak ada yang undur dari Tuhan. Minta sama Tuhan. Jangan menghakimi siapapun, dan menghakimi hamba Tuhan, ya, karena versinya, caranya berbeda. Tuhan itu bisa bicara dengan caranya berbeda. Tapi mari, katakan, Tuhan, kau tidak seizin Tuhan, gagalkan semua yang menakutkan itu. Tapi kalau kehendakmu, terjadilah Tuhan. Tapi aku siapa dengan kekuatanmu, maka kami akan menjadi kuat di dalam engkau. Maka engkau akan dimampukan. Amin, saudara. Disitulah ya kita butuh minta kepada Tuhan. Kalau kita minta di dalam Dia, semua Tuhan sediakan segala sesuatunya. Sehingga kita tidak akan kecolongan, ya, tidak akan kecolongan sama sekali. Tapi kita akan dihidupkan sama Tuhan. Amin, ya. Nah, di sini kemudian kita lihat lagi, ya, di ayat, ya, lihat di sini Tuhan katakan di Filipi 4 ayat 13, ini yang udah terkenal firman ini, ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di sini Tuhan katakan, ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi apalagi semua perkara apapun yang kita hadapi situasi, ya, dia dapat kutanggung di dalam Dia karena Dia memberikan kemampuan, kekuatan, hikmat, kepekaan, ketajaman, apalagi sesuatu keperkasaan kita dapat, saudara. Ya, kalau kita punya roh perkasa, kita akan jadi berkat, kita akan jadi saksi hidup untuk menyenangkan Tuhan. Amin, saudara. Ya, saudara mau menyenangkan Tuhan, ya, mari saat ini, ya. Apapun perkara saudara akan ke tangan Tuhan. Tuhan, ini perkaraku Tuhan, di dalam tangan Tuhan. Ya, Dia memberi kekuatan kepada segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuh, apalagi sih semua Tuhan, perkara apapun. Ya. Lihat tuh. Tuhan katakan apa? Di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Jadi ingat,
Ya, sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Kuatkan iman saudara, jangan terpengaruh apapun juga, ya. Jangan takut lagi terintimidasi, karena takut itu awal dari iblis mau mencuri dikit demi dikit. Tapi kalau kita tidak takut, apapun perkataan mereka miring, kita harus meluruskan. Kalau kita tidak meluruskan juga itu salah di mata Tuhan. Amin. Ya, kenapa harus meluruskan? Karena kita sudah mengerti kebenaran, kita harus meluruskan. Kalau tidak mau meluruskan, sudah takut sama manusia, sudah gagal di mata Tuhan. Tapi mari saat ini, saling melengkapi, saling menguatkan, supaya kita masing-masing punya kekuatan daripada Tuhan. Amin. Jangan sampai, kita aja yang masuk surga. Tidak, Tuhan mau. Tuhan katakan, mari yang lain ajakin semua untuk dimampukan di dalam firman Filipi 4 ayat 3 ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Apalagi yang dipersoalkan saudara, tidak ada saudara. Makanya saudara jangan bosan-bosan baca firman, jangan bosan-bosan kalau saudara terus diingatkan oleh firman. Justru saudara terus semakin dimampukan dikuatkan, ya, semakin penambahan pewahyuan itu semakin ditambah-tambahkan sama Tuhan. Ini yang Tuhan mau, ya. Kemudian ini satu ayat kembali kita lihat lagi, ya. Di Kolose 1 ayat 11. Oke, kita lihat, ya. Kolose 1 ayat 11. Ya. Kolose 1 ayat 11 dikatakan apa? Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Nah, di sini saudara. Dan dikuatkan dengan apa? Segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya. Kemuliaan siapa? Kemuliaan Tuhan Yesus, ya. Untuk apa? Menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Nah, pentingnya kita ketekunan di dalam Tuhan. Kita butuhnya kesabaran seperti Tuhan, panjang sabar, saudara. Kita harus belajar sabar dalam menghadapi situasi ini. Ya. Menghadapi sabar dengan orang-orang yang keras, menghadapi sabar orang-orang yang bandel, menghadapi kesabaran di dalam membawa kendaraan, ya. Jangan ngomel, jangan bersungut-sungut, ya. Uji kesabaran kita ini. Entah dimanapun juga. Dan kita juga dibutuhkan ketekunan sama Tuhan. Nah, kita mengikuti dalam ketekunannya. Ada kekuatan bersama Tuhan. Ada kemenangan. Tidak mendapat kegagalan. Kenapa? Karena engkau tidak terputus hubungan dengan Tuhan. Tapi terus melangkah dengan pasif. Tahu-tahu saudara sudah di puncak gunungnya Tuhan. Sehingga engkau terluput dari bencana apapun juga. Amin, saudara. Nah, ini yang Tuhan kehendaki, ya. Maka di sini dikatakan apa? Di Ibrani 12 ayat 3 dikatakan apa? Ya, di sini. Di Ibrani 12 ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya, ini firman menguatkan kita, dikatakan ingatlah selalu akan Dia. Ingat, ya. Kalau kita lemah, ingat Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi saudara, kalau lagi mau ngomong, mau putus asa, mulai satu mundur, ingat Yesus waktu disalib bagaimana, dengan dibantah sama orang, dibantai, disiksa, dipukulin sampai berdarah-darah. Ingat, saudara belum sampai seperti itu. Ingat segala sesuatunya. Yesus tetap kuat menghadapinya. Walaupun dia takut, dia tahu bahwa dia endingnya dia bakal disalib. Tapi dia hadapi untuk menebus dosa kita. Masihkah kita tidak mau bayar harga dengan hal-hal yang kecil? Saudara berdosa di hadapan Tuhan. Saudara membayar hutangnya. Saudara masih punya berhutang sama Tuhan. Baru diizinkan masalah. Belum kesampaian. Belum ada bukti. Ngomong terus bersungut-sungut. Salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak dengar? Diam. Jangan lagi nyalahkan Tuhan, ya. Tapi koreksi dirimu sendiri. Ya. Mari saat ini, saudara. Bagaimana untuk menyenangkan Tuhan? Lebih dan lebih lagi, ya. Maka di sini katakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan, yang sehebat itu terhadap dirinya, ya. Dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya, luar biasa Tuhan.
menguatkan kita untuk tidak putus asa, tekun kata Tuhan. Ya, nanti ada kesaksian untuk Ibu Magda ya, saya akan buka untuk ruang kesaksian. Nah, kenapa? Di sini Tuhan memberikan, saya juga merasakan seperti itu juga. Jadi kalau saya lagi mau lemah, saya ingat Tuhan Yesus. Ya Tuhan, aku sebelum seperti Tuhan Yesus. Belum saya seperti hanya seperti itu. Jadi syukuri apapun juga. Ya, jangan sampai segala sesuatunya, udahlah Tuhan, saat ini saya punya kesibukan yang lain. Jadi Tuhan tahu sendiri kan ya Tuhan, udah dulu ya Tuhan. Tuhan nggak bisa dipakai alasan itu. Tetap engkau sesibuk apapun, tetap kau sediakan waktu dengan Tuhan. Ibadahnya tetap ibadah. Doanya tetap berdoa. Amin. Nah, kecuali kalau saudara ketiduran, itu lain cerita. Betul, kayak kemarin aja saya ketiduran, kecapean. Ya Tuhan, maaf, kata saya kok Pak, doa ini. Cuma mau rebahan. Karena kecapean, ketiduran, saudara. Ya, nah inilah. Ya, tapi itulah yang Tuhan mau itu, yang penting kita sadar diri. Ya, saat ini Yakobus 1 ayat 3. Yakobus 1 ayat 3 dikatakan. Nah, di sini dikatakan apa? Sebab kamu tahu, ya, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, luar biasa. Ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ternyata iman kita diuji bersama Tuhan. Benar-benarkah engkau berkualitas di mataku? Benar-benarkah engkau sebagai hamba ini radikal di hadapanku? Benarkah engkau tidak kompromi? Benarkah engkau masih takut bersaing? Hati-hati saudara. Di sini, ya. Di sini Tuhan akan uji karena surga terlalu kudus, terlalu mulia, ya, terlalu mahal untuk dibeli. Bagaimana saat ini untuk menghargai diri kita, untuk menjaga keselamatan? Waspadai, berjaga-jagalah selalu. Karena singa seperti mencari mangsa untuk ditelan. Makanya kita harus terus berjaga-jaga, amin saudara, supaya kita mendapat kemampuan, kekuatan. Karena di dalam kekuatan dalam Dia, saya percaya, begitu sakala berbunyi, saudara terangkat. Ya, saudara. Kita ikut Tuhan ini kan tujuannya apa, saudara? Bukan ingin selamat. Engkau ingin diselamatkan. Engkau sekarang uji, di dalam ujian, di dalam pencobaan, apapun yang diizinkan. Amin, saudara. Ya, kalau saya merasa saat ini keadaan memasuki tahun 2021 ini tidak ada lagi Tuhan yang kuinginkan saya. Kata saya, Tuhan, selain Engkau saja Tuhan, saya tidak mau ditinggalkan oleh Engkau. Kemanapun Engkau arahkan saya akan berjalan. Betul, saudara, saya kemarin terus terang mabok saya kepala saya. Habis melayani itu saya benar-benar kayaknya ada serangan juga, saya kena serangan. Itu Ratu kata, gimana saya mau nyampaikan tentang kekuatan, tapi saya sendiri juga lagi diserang. Saya terus doa dan doa. Tadi pagi diminta pelayanan, saudara. Saya pergi juga akhirnya ke Jakarta Utara. Puji Tuhan, akhirnya saya sembuh dengan sendirinya. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan sendiri yang menyembuhkan saya. Lihat, saudara. Yang penting, saudara, bukan anak-anak lagi. Saudara sudah menjadi yang dewasa yang Tuhan percayakan. Jadilah engkau dewasa di dalam masalah, situasi, kondisi apapun juga. Tuhan, aku kuat bersama Engkau, karena aku ada dalam Engkau. Engkau di dalam aku. Aku percaya penyakit ini hanya mencobai saya. Pergi ke penyakit. Jauh dari kami. Aku sehat, aku kuat, aku mampu bersamamu. Amin, saudara. Dia, si iblis akan ngabrik jauh-jauh. Tidak berani intimidasi kita lagi. Amin, saudara. Dan ini yang Tuhan memberikan firman ini untuk mampu di dalam akhir zaman ini. Jangan takut, ya. Memasuki tahun 2022 ini mungkin akan terjadi nanti sesuatu yang mengejutkan. Ingat firman Tuhan. Cari wajah Dia, maka engkau mendapat kekuatan yang baru, sehingga engkau tidak melihat keadaan dunia, melihat Yesus aja bersama kita. Amin, saudara. Nah, ini aja yang saya renungkan, sehingga saudara akan jadi pemenang, saudara akan jadi kuat yang menghadapi situasi ini, karena saya percaya, ya, semua diizinkan ini, kalau bukan seizin Tuhan tidak akan terjadi semua sesuatunya juga. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita untuk melepaskan segala sesuatunya. Bisakah sudah melepaskan? Tidak bisa. Siapa yang bisa melepaskan kita kalau bukan Tuhan? Amin. Kalau Tuhan yang melepaskan,
Saya percaya, saudara. Lulus ujian, kalau engkau tidak ngomel, kalau engkau sadar diri, kalau engkau ingat, oh iya benar Tuhan, ini ada rencana Tuhan, di balik yang tidak mengenakan Tuhan. Aku mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan, engkau baik, sungguh baik. Katakan, Yesus engkau terlalu baik. Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur. Amin. Kasihi dia. Cukup dia di kayu salib sekali. Jangan sakiti lagi oleh kita. Tapi kasihi dia. Senangkan dia. Amin. Ini lewat pujian penyembahan. Pujilah dia. Amin saudara. Ya, ini aja saya sampaikan firman Tuhan ini. Biarlah firman ini menjadi satu kekuatan yang baru, menjadi satu kemenangan. Karena Tuhan mau. Tuhan katakan apa? Ya, yang pertama Tuhan katakan apa? Cari wajahnya. Ya, yang ke satu Tuhan katakan carilah wajah Tuhan, maka engkau akan mendapat kekuatan. Yang kedua, jangan takut Tuhan katakan. Ya, karena ketakutan itu akan mengecilkan imanmu. Ya, di sini yang ketiga, jangan tawar hati, saudara. Dihadapi situasi cobaan, jangan tawar hati Tuhan katakan. Ya, yang keempat, Tuhan katakan apa? Berjaga-jaga selalu. Ya, di sini Tuhan minta bentuk berjaga-jaga, ya. Di sini Tuhan katakan apa? Terus kemudian yang kelima dikatakan apa? Berseru terus kepada Tuhan, ya. Panggil namanya. Kenapa? Kalau saudara, kalau tidak memanggil nama Tuhan, saudara api sama iblis diobok-obok, saudara. Capek deh kalau sama iblis itu nggak kelihatan. Lawan dengan Tuhan. Amin, saudara. Ya, di sini yang keenam dikatakan apa? Di sini, ya, akan ada yang kejutan demi kejutan, ya. Tapi ingat, Tuhan katakan, ya, di dalam kejutan-kejutan itu engkau tidak lagi menyandarkan diri sendiri, tapi ada kemampuan bersama Tuhan. Ya, tidak ada lagi yang diandalkan, hanya engkau Tuhan yang kuandalkan. Katakan itu semuanya. Amin, ya. Yang ketujuh dikatakan apa? Dikatakan Tuhan akan memberikan semangat yang baru di dalam kelelahan, diberikan semangat yang baru, ya. Nah, kemudian yang 8 dikatakan apa? Tuhan katakan teguhkan hatimu, ya. Teguhkan kuat imanmu. Ini, ya. Yang ke-8, yang ke-9, segala perkara ada di dalam tangan Tuhan. Ingat itu semuanya, ya. Jadi ingat apapun yang diizinkan, ya, kanan, kiri, depan, belakang, luar, dalam, ya, semua yang dia selama masih hidup itu tetap kita akan bekerja dengan melihat mata sendiri, hadapi semua ini. Enak, tidak enak, suka, nggak suka, hadapi semua ini. Sampai engkau jadi pemenang. Karena kekuatan segala perkara ada di dalam tangan dia. Amin, saudara. Yang terakhir, yang ke-10 dibilangin apa? Tuhan katakan, ya, kita harus tekun dan sabar. Ya, kalau kita terus tekun dan sabar, mendapatkan kemenangan, saudara. Di sini banyak belajar sabar saat ini. Banyak mengalah. Karena mengalah untuk membawa kemenangan. Amin. Nah, inilah kalau engkau terus kuat dalam Tuhan, ya, menyenangkan Tuhan, maka kekuatan itu ada bersama kita. Karena hidupku bukan aku lagi, Yesus ada bersama kita. Amin, saudara. Nah, ini aja yang saya sampaikan sehingga Yesus ada dalam diri kita, ya, kita ada bersama Tuhan. Maka kekuatan itu akan terpancar. Dunia akan melihat engkau manusia yang berbeda. Engkau akan terus Tuhan pakai ke bangsa-bangsa. Amin, saudara. Nah, inilah, saudara. Nantikan apa yang Tuhan kehendaki. Ini aja yang saya sampaikan sehingga menjadi berkat untuk saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita berdoa saat ini. Kita sama-sama berdoa, tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Karena kami tahu di dalam kekuatan-Mu Tuhan Yesus ada jawaban yang pasti. Mampukah terus kami Bapa, apapun yang kami Bapak sudah dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Kami percaya Tuhan, kami akan terus mengingatkan kembali ya Bapak, bahwa Engkau sungguh baik Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan terus kami kemenangan demi kemenangan, dimampukan untuk memasuki tahun 2022. Ada terobosan-terobosan ilahi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat mengucap syukur Tuhan Yesus, bahwasanya Engkau ada bersama kami. Terima kasih Bapak. Biarlah untuk jemaat yang mendengar saat ini, Bapak, siapapun yang mendengar Bapak, dari barat, utara, timur, selatan, pusat, Kau berkati mereka, sehingga mereka yang lemah dikuatkan, yang bermasalah Engkau selesaikan Tuhan, karena di dalam segala perkara
ada dalam tangan Engkau, ada kekuatan yang baru Tuhan. Sadarkan mereka semuanya Tuhan Yesus, karena kita percaya firman ini Bapa akan jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami terus diberikan kesempatan ya Bapa untuk saksi hidup untuk mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau selama-lamanya. Hanya satu Kristus kami dapat syukur. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Amin. Berkati. Mari untuk Pak Rosman angkat satu pujian, nanti mungkin Pak Rosman satu pujian ya, dimuliakanlah, nanti Ibu Magda mungkin nanti ada satu kesaksian. Silakan angkat satu pujian. Thank you. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Dan Raja Rajaku yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja, Kau Raja yang bertata, yang berkata, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Kau Raja. Kesempatan ini kami serahkan kepada Ibu Magda untuk bersaksi. Silakan Ibu Magda bersaksi. Bagikan kesaksian untuk kemuliaan Tuhan ya, Ibu Magda. Mana Ibu Magda? Ya, Ibu Magda. Silakan Bu Magda, suaranya mana? Bu Magda, suaranya nggak keluar ya? Ya. Speaker masih dimatiin. Ya, sekarang? Iya, keluar sekarang. Silakan. Ya, 3 kali keluar dari Zoom. Aduh, Tuhan tolong, 3 kali keluar dari Zoom barusan. Ya, puji Tuhan ya, firman-Nya sangat-sangat menyadarkan kami dan membangkitkan tekad untuk semakin kita ikut Tuhan, semakin kita dekat sama Tuhan, semakin hidup di dalam keilahiannya, dalam seluruh firman-Nya. Terima kasih, saya mau bersaksi di dalam kehidupan saya ikut Tuhan sejak tahun 89. Saya sungguh-sungguh karena saya berpasangan dengan orang tidak seiman, jadi agak terbatas gerakan saya, tapi mulai tahun 89 saya sungguh-sungguh ikut Tuhan dan saya mengalami sampai saat ini saya dapat privilege dari Tuhan, saya dapat hak istimewa untuk dikunjungi oleh Tuhan Yesus yang hari jam 1 face to face, Tuhan berhadapan dengan saya. Lalu saya dengar suara Allah Bapa yang berat, saya besar, saya dengar suara Tuhan Yesus dengan potongan rambut yang pendek itu, saya mimpi dia berbahasa dengan suara yang garing, suara yang tajam, dengan bahasanya saya tidak mengerti, tidak lama kemudian baru saya berbahasa roh di rumah.
sedang cuci piring. Lalu saya juga mendengar suara Roh Kudus, mendengar suara Tuhan Yesus, mendengar suara iblis yang mau mencuri saya, mendengar suara Roh Kudus. Jadi saya boleh mengalami semua itu, bahkan kemarin juga tanggal 29 Desember. Untuk kedua kali saya lihat malaikat dengan mata terbuka. Itu suatu yang luar biasa bagi saya. Tuhan izinkan saya, kasih saya privilege seperti itu ya. Saya berterima kasih sama Tuhan. Kelak suatu kali saya akan bersaksi tentang bagaimana saya mendengar suara pencuri itu yang mau mengambil nyawa saya. Tapi Tuhan yang tolong saya. Oke, sekarang saya ada kesaksian beberapa waktu lalu. Jadi kejadiannya awal Juli. Awal Juli saya dalam keadaan pernah kena COVID. Orang-orang yang pernah kena COVID itu keadaan tubuhnya tidak sekuat awal lagi. Jadi pasti ada gangguan akibat COVID itu ya. Dan saya Juli suatu hari itu saya mau ke warung, saya mau beli abon ya untuk persediaan. Jadi dekat rumah saya banyak warung, ada 2 warung yang saling berhadapan. Toko sembako dia jual warung sembako, saya mau ke sana beli abon, tapi saya juga mau ke warung seberangnya untuk pesan makanan mateng. Dia jual sayuran, juga jual makanan matang. Tapi entah kenapa kok saya nggak jadi ke toko sembako itu. Saya nyebrang ke warung yang satu, pesan makanan. Setelah saya pesan makanan, dalam 1 detik saya jatuh, terpleset. Jadi ada ada satu ketinggian dari semen, saya kepleset di situ. Dalam 1 detik saya sudah di tanah terkapar, lalu saya tidur terlungkup. Tapi puji Tuhan, sekalipun saya pakai daster saya rapih, bisa menutupi badan saya terlungkup kira-kira setengah jam. Saya tidak bisa bergerak karena sakitnya itu cuma Tuhan dan saya yang tahu. Menggerakkan jempol aja nggak bisa, apalagi kaki digoyang, mau ditolong orang. Sehingga di depan warung itu, di pintu masuknya setengah jam, saya jadi tontonan orang. Banyak yang berusaha mau tolong, tapi nggak bisa, saya nggak bisa bergerak. Karena sakitnya luar biasa, dari pinggang sampai ke bawah ya. Akhirnya ada seorang ibu Muslim, dia lama, dia urut-urut saya dengan minyak. Lalu ada juga yang tolong saya, akhirnya saya dibawa pulang, 2 bapak-bapak bawa pulang saya dengan motor. Saya dipapa, lalu begitulah saya pulang. Setelah sampai di rumah, mulai perjuangan saya sendiri. Karena saya ada diabetes yang parah, tapi sudah sembuh, puji Tuhan. Saya harus sering ke kamar mandi. Ini jadi masalah besar untuk saya. Dari tempat tidur, saya harus ke kamar mandi dengan kaki yang bengkak, mulai bengkak-bengkak. Dia menghitam, jadi biru, dia menghitam gitu ya. Sangat sakit. Lalu datang saudara saya, kasih saya alkohol. Lalu ada juga yang suruh saya dibalur dengan rempah-rempah gitu. Lalu anak saya bilang, ayo kita ke UGD hari keempat. Ayo kita ke UGD. Kami ke UGD, tapi mau dibebat kaki saya. Saya nggak mau, karena kalau dibebat, kita nggak bisa kasih apa-apa kan, nggak bisa kasih arak. Saya dikasih arak sama orang, dan itu sangat membantu ya, meringankan penderitaan saya. Akhirnya kami ke fisioterapi. Di fisioterapi bengkaknya dipres ya dengan listrik sampai dia sedikit kempes. 2 kali saya ke fisioterapi, lalu saya foto. Ternyata tekukan kaki saya retak. Di bawah mata kaki retak. Dengan umur saya yang 74 waktu itu, Juli, itu berat sekali. Berat dan tidak mungkin diatasi dengan cepat gitu ya. Jadi
dokter, saya pergi ke dokter ortopedi. Dokter ortopedi bilang, Ibu, ini karena kelalaian agak lama, jadi Ibu pergi aja di scan, CT scan, supaya retakannya lebih jelas lagi, lebih detail lagi gitu. Terus ada kemungkinan karena Ibu sudah berumur, ada kemungkinan ini cairan yang di tulang sudah menjadi pengapuran. Jadi kemungkinan Ibu bisa dioperasi untuk dikikis pekapurannya. Wah, saya bilang, saya nggak mau dok dioperasi, saya tidak dioperasi. Saya bilang gitu, saya mau pakai iman, cepat sembuh. Kata dokter, dalam 3 bulan saya baru boleh menapak kaki. Jadi kaki saya harus saya jaga, tidak boleh kaki saya di lantai. Enggak dok, saya bilang gitu, saya pasti cepat sembuh. Dokternya sedikit kesel sama saya, dari rumah sakit INC, saya disuruh ke rumah sakit Suyoto. Saya pergi ke rumah sakit Suyoto setelah itu. Jadi dokter bilang 3 bulan saya baru bisa pulih dan menapak karena umur saya dan kemungkinan dioperasi. Saya tolak itu semua. Saya pergi ke rumah sakit Suyoto, tapi kaki saya kok mulai enak digerakkan. Saya lepas tongkat 3 minggu, saya lepas tongkat. Saya tidak mau pakai tongkat lagi. Saya belajar jalan walaupun sakit-sakit itu saya doa terus. Saya bilang, Tuhan, saya bersyukur mengalami ini. Tapi saya beriman yang negatif. Setiap masalah yang setiap sakit penyakit harus tunduk kepada nama Yesus. Saya bilang harus tunduk, harus tunduk. Setiap hari umur 118 ayat 17 18. Sekali-kali aku tidak akan mati, tetapi aku akan hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Di ayat 18-nya ia menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak akan menyerahkan aku kepada maut. Saya ulang terus itu. Saya terus bilang, firman Tuhan itu, saya bilang darah Yesus adalah darah kebangkitan, darah kehidupan. Saya pasti sembuh, sembuh. Saya dikasih kaki untuk jalan dan saya tolak operasi, saya tolak lumpuh, saya tolak luka di dalam. Lalu saya ke rumah sakit Suyoto, saya bilang, dok, perlu nggak saya minta obat antibiotik? Oh, nggak perlu, Bu. Katanya, Ibu nggak perlu dikasih obat apa-apa. Ibu sudah sembuh, katanya. Coba gerakan kaki, begini. Saya gerakan kaki, ikutin kata dokter. Ternyata dokter bilang saya sudah sembuh. Puji Tuhan, itu belum sampai 1 bulan. Lalu saya mulai berjalan enak. Ternyata pada waktu saya baru kecelakaan, hari pertama, hari kedua, toko yang saya mau singgah pertama kali beli abon, dia tutup. Setelah saya jatuh, besoknya dia tutup. Hari ketiga, bapak yang pemilik toko sembako itu meninggal. 1 keluarga kena COVID, 6 orang kena COVID. Jadi saya merenung, saya bersyukur, saya bilang terima kasih Tuhan Yesus, saya diluputkan untuk ke warung itu. Ternyata mereka berenam di dalam warung itu COVID. Dan sang bapak meninggal. Jadi saya bersyukur pada Tuhan. Saya tambah percaya, tambah yakin, tambah bergantung sama firman Tuhan. Karena Tuhan ajar saya kita hidup dari firman Tuhan. Jadi yang tidak ada bisa ada. Yang ada bisa tidak ada dari firman Tuhan. Kita makan dari firman Tuhan. Pengalaman saya 2 kali ingin beli televisi. Firman Tuhan saya ucap. Selagi kami tidur, Engkau berkati juga Tuhan. Ternyata benar, saya lagi tidur siang, orang ketok-ketok, cari rumah yang mau dijual, akhirnya kami berhasil dapat untung. Saya beli televisi. Lalu yang kedua kali saya juga kepengen televisi. Tapi belum sempat beli, saya diajak ke Kalimantan pelayanan sama anak saya. Ternyata di sana saya dapat door prize televisi seperti yang saya mau beli. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin karena Tuhan yang mengatakan. Jadi kita
di masa ini saya dengar khotbah-khotbah pendeta ya, bahwa kita di masa pandemi ini sedang dididik sama Tuhan. Terus hidup dalam firman Tuhan untuk siap diangkat. Dan Tuhan pernah bilang sama saya, taruh posisimu di Taman Eden. Saya bicara sama si A, B, C, nggak ada yang mengerti, nggak ada yang kasih respon gitu ya, yang menjirangkan saya, malah dianggap aneh gitu. Tiba-tiba ada pendeta Iin Cipto, yang satu lagi pendeta Agus dari Abelaf, dia bersaksi Tuhan kasih juga posisi kita di Taman Eden. Jadi kita tidak bekerja keras untuk diri kita, tapi bumi berfungsi untuk kita. Kita punya jabatan, tapi kita bukan bekerja untuk jabatan itu. Jabatan itu yang bekerja untuk kita. Makanya saya punya kesaksian juga, saya doakan orang. Bumi yang berfungsi untuk kamu. Jabatan kamu yang berfungsi, gelar kamu berfungsi untuk kamu. Bukan kamu kerja keras untuk itu, untuk bumi. Tapi bumi yang kasih kamu. Dalam 1-2 hari, dia dapat order sana-sini termasuk bikin pavilion Ion yang di BSD. Itu proyek besar. Dia dapat itu, dia dapat proyek lain-lain. Wah, bumi berfungsi untuk kita. Jadi puji Tuhan. Tuhan bilang kita hidup dari firman. Amin. Ya dan amin. Amin. Demikian juga pada waktu kita sakit ya, Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat, yang manjur. Saya ucap itu terus. Ternyata benar. Bukan dokter, bukan obat dokter yang menyembuhkan kita. Bukan perkataan dokter yang menyembuhkan kita. Yang menyembuhkan kita adalah hati yang gembira. Jaga hati kita. Dalam penderitaan, saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya menderita parah Tuhan, tapi saya menjalaninya bersama Engkau, Tuhan Yesus. Dan saya menjalaninya bersama dengan Engkau, dan semakin berat yang saya alami. Mujizatnya semakin besar, dan itu saya alami. Ya dan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes, puji Tuhan ya buat Bu Magda jadi berkat ya. Inilah memang betul kita lagi dipersiapkan semuanya. Ya bersyukur ya. Di sini mungkin ada Christine ya, dari mana? Dari Medan. Christine masih ada? Mana Christine ya? Udah keluar ya Christine ya. Ya. Mana Ade? Ade? Mana coba? Wajahnya Ade munculkan. Ade. Ya, pada ngumpet ya. Nah, ini ngumpet pada ketakut apa? Ya, buat siapa nih? Nah, ya, Ade, Tante. gimana kabarnya? Ya, Baik. Tuhan ya, Puji baik ya. Tuhan. Ya. Ya, terus maju terus ya, semangat ya untuk Ade ya. Iya, Tante. Haleluya. Iya. Buat siapa ini? Rorini ya? Ibu Rorini ya? Iya, shalom Ibu Elia. Shalom. Iya. Dari dengan Ibu Rorini. Iya. Iya. Ya. Saya ini keponakannya Ibu Maria Magdalena. Oh, Maria Magdalena ya. Oh, Ya. puji Tuhan ya. Ya, bergabung di sini ya, Ibu ya. Puji Tuhan. Ya. Tinggal posisi mana ini, Bu? Saya Ya. di Alam Sutra. Oh, Alam Sutra. Ya, puji Tuhan Iya. ya. Iya. Ya, memang kita ini tidak terbatas ya. Mau di mana boleh masuk, tapi Alam Sutra ya masih selatan sama-sama ya, puji Tuhan. Buat ini Bulandi ya, Bulandi Windy ya. Ya, selamat jumpa ya. Buat Bulandi Windy, gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Haleluya ya. Buat Bu Susan, gimana? Sehat ya? Puji Tuhan ya, Bu Susan. Ya, Bu Sarah nih gimana Bu Sarah? Ada kejutan-kejutan Bu Sarah? Suaranya nggak ada. Ya, puji Tuhan ya, buat Bu Meske. Bu Meske, ada sesuatu? Puji Tuhan, sehat Bu Elia. Ya, puji Tuhan ya, sehat semuanya ya, buat
sehat semuanya. Ya, puji Tuhan ya. Buat ini Pak Refki mana Pak Refki nih lagi ngumpet juga ini Pak Refki ya. Ya sehat-sehat ya. Salam sama Ella, sama Naisa, Pak Luski. Baik-baik ya semuanya. Buat Ibu siapa? Astati. Ya ini Pak Astati tadi ada muncul ya. Puji Tuhan ya. Jadi saudara diberkati, amin saudara ya. Nah itu ya yang saya pesan firman Tuhan ya buat Pak Refki ya. Haleluya. Ya puji Tuhan Amin. saudara. Ya jadi nanti untuk acara Natalan nanti saya akan kabarkan ya. Tapi nanti tolong jangan bawa ajak-ajak teman juga karena apa? Saya akan batasi. Tidak bisa banyak-banyak ya. Kalau misalkan ya tahu sendiri saudara keadaan seperti ini. Jadi saya juga membatasi, mungkin yang ikut Zoom aja yang saya akan undang juga, tapi di luar Zoom itu saya mungkin tidak akan undang mereka. Itu. Jadi ini aja, doakan aja supaya nanti cepat ya Tuhan menjawab juga, karena saya lagi sedang bertanya sama Tuhan, temanya apa untuk memasuki tahun 2022. Karena saya tidak mau mendahului Tuhan, saya selalu tanya Tuhan. Nah, waktu tahun kemarin saya bertanya sama Tuhan kan dikasihnya Mazmur 23. Ya maksudnya tahun 2021. Bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ternyata betul. Terbukti semuanya selama COVID itu saya tidak kekurangan. Itu firman iya dan amin. Kenapa? Amin. Karena Tuhan yang mengatakannya. Kasih tema itu. Oke, Tuhan adalah gembala, kekurangan aku kasih tema itu. Nah, untuk memasuki tahun 2022, ini saya lagi bertanya sama Tuhan, apa Tuhan tema untuk memasuki tahun 2022? Ya, jadi saya belum bisa bicara, nanti kalau saya udah dapat, nanti saya akan kabari sama saudara. Ya, dan saudara nanti akan mendapatkan ayat emas dari saya untuk jawaban tahun 2022. Amin. Ya, ini aja yang saya sampaikan. Nanti tetap saudara berdoa, ya minta cuaca juga bagus, tidak ada badai, puting beliung, tidak ada banjir. Mari saudara ini saya minta untuk doa syafaat ya, saya minta ya buat siapa nih? Mana Adek? Adek masih ada. Adek berdoa ya, doa syafaat ya Bu Adek. Bu Adek silakan doa syafaat ya. Nanti doa berkat dari saya. Bu Adek, silakan. Kita doa syafaat. Suaranya nggak ada Bu Adek. Halo? Iya Bu Elia. Ya, silakan doa syafaat ya. Mari saudara kita doa syafaat saat ini. Bu Adek silakan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan kami juga boleh berkumpul secara Zoom pada waktu ini Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan Tuhan menjadi rema dalam hidup kami dan memberkati hidup kami Tuhan untuk kami menjalaninya hari-hari kami ke depan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan berkati kami satu persatu yang mengikuti Zoom ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi gembala kami yang agung. Tuhanlah yang membuka jalan kami Tuhan, dengan gada dan tongkat-Mu lah Engkau memimpin kami, membawa kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Bapa, kami mengucap syukur ya Bapa, diberkatilah juga malam hari ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan Yesus, begitu banyak hal yang terjadi dalam bangsa dan negara ini, tapi kami beriman dan percaya Tuhan, bahwa Indonesia, Tuhan berkati, Indonesia menjadi kemuliaan Tuhan. Bahkan Indonesia Tuhan memberkati bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah melakukan yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Diberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, dari Bapak Presiden sampai kepala daerah di desa-desa. Tuhan tolong mereka semua supaya apapun keputusan yang diambil dalam menjalani tugas mereka Tuhan, mereka menjadi membuat keputusan berdasarkan firman yang Tuhan berikan kepada mereka. Bapa dalam surga, berkati anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pemerintahan, supaya mereka juga diberikan hati yang peka, hati yang terus taat kepada firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, besok kami akan kembali ke dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan kami satu persatu, Engkau utus menjadi berkat buat banyak orang, bahkan Engkau juga pakai kami Tuhan untuk memberkati jiwa-jiwa. Kami berdoa Tuhan Yesus,
pakai dan utus kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bentuklah kami sesuai dengan karakter Kristus, sehingga apa yang kami perbuat Tuhan mendatangkan kebaikan dan kemurahan, sehingga setiap orang yang melihat hidup kami Tuhan, mereka mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, begitu banyak beban yang harus kami hadapi Tuhan hari lepas hari, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan sanggup menanggung segala perkara. Dan Tuhanlah yang menjadi pertolongan kami, dan Engkau memberikan pertolongan buat kami Tuhan tepat pada waktunya. Engkau Allah yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami dan tidak pernah terlalu cepat. Terima kasih ya Bapa, diberkati Bu Elia dan keluarga Tuhan. Kau urapi Ibu Tuhan Yesus untuk memberkati jiwa-jiwa dimanapun Tuhan utus dia Tuhan. Kau persiapkan dia lebih dahsyat dan lebih luar biasa lagi Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna, berikan berkat-berkat yang terus mengalir Tuhan, sehingga Tuhan jadikan Ibu Elia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran sungai. Buah-buahnya lebat dan mereka menikmati buah-buah itu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau berikan kepekaan dan Engkau juga berikan hikmat dan marifat buat Ibu Elia. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau akan pertemukan kami kembali Tuhan di hari yang akan datang dengan firman yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Ya, buat Ibu Retno sebentar. Ibu Retno. Ya, Rika. Ya. Ya. Oke. Baik-baik aja ya Rika ya, Ibu. Baik semua ya. Puji Tuhan. Oke. Ya, mari saat ini kita angkat kedua tangan ya, sama-sama kita terima berkat daripada Allah Bapa. Mungkin saudara minta kekuatan sama Tuhan. Siapa yang sakit di sini, siapa yang butuh didoakan ya. Mari kita angkat kedua tangan saat ini. Horiki mama takatakarya sikina takarya sena. Yarabahata kokoriki mama takarya sikina katumi. Mari Bapak di surga kami minta pengurapan kekuatan Bapak untuk anak-anak-Mu saat ini Tuhan Yesus. Bayangkan impartasi kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka ya Bapak. Kami percaya Engkau yang memampukan Bapak, berikan dia kemenangan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Dalam Engkau ya Bapak. Shikarabata kata keraba shikara tumi sandara basikara. Oh rikmamata karabahan dari kelebahan dari kamasai di di hati mereka demi mata karabahan saya di terus kerjakan dia Bapak jadi pemenang Yesus. Saya percaya Bapak kemuliaan-Mu akan dinyatakan Tuhan bagi anak-anak-Mu yang setia Bapak mengiringi Engkau Bapak sehingga dimampukan Tuhan Yesus. Terimalah saat ini Bapak berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat damai sejahtera kekuatan ilahi membawa kemenangan demi kemenangan sampai Tuhan datang menjemput di atas awan yang kedua kali. Mari saudara yang percaya kita katakan amin. Amin. Berkati. Terima kasih Tuhan Yesus aku memberkati. Amin. Ya, selamat istirahat ya. Terima kasih Bu Elia. Oke, Teman-teman. Malam Ibu semua. Ya, Malam semuanya. buat Ibu ini ya semuanya. Oke, pulang di Ruli. Ada. Berkati. Nah, kalau udah terakhir wajahnya muncul ya tadi pada muat. Haleluya. Takut ya. Udah nggak digigit loh sama saya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati ya, Pak Luski semuanya. Ya. Karena semuanya ya. Beratnya. Ayo, oke. Semuanya dadah, Mbak Ade, Bu Meska, Bu Susan. Bye. Selamat istirahat ya, mimpi indah. Tuhan Yesus memberkati. Anda. Thank you.